bukan hemat pangkal kaya, sodakoh pangkal kaya. Makin banyak kita mensodakohkan, makin kaya. Kenapa? Jelas ayatnya bahwa orang yang bersodakoh 1 biji, dia bakal ngedapetin 700. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihil kiram. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah, pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa channel YouTube Hafiz Akbar Official yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas satu hal yang terkait dengan hablum minallah dan terkait juga dengan hablum minan nas. Terkait dengan hablum minallah karena perintahnya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hablum minan nas karena memiliki dampak sesama manusia. Jadi ada dua yang perlu kita perhatikan di ibadah. Yang pertama, dia punya hubungan sama Allah karena diperintah Allah. Yang kedua, dia memiliki dampak kepada manusia karena ini bagian dari hal yang memang terlihat ada di tengah-tengah kita, yaitu saling berbagi antara satu dengan yang lain. Dan merujuk dari 2 ayat Al-Quran, Allah memerintahkan kepada kita, aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan dirikan sholat, tunaikan zakat. Dirikan sholat adalah yang pertama, sholat ini adalah ibadah yang gak terkait dengan harta. Kalau kata bahasa gampangnya, ini ibadah gratis, kagak perlu pakai harta. Siapapun bisa masuk. Ya, di masjid kemana aja dia bisa masuk, dia bisa jemput sholatnya di mana tempat pun bisa. Artinya sholat ini ibadah yang harta ente gak sampai copot gara-gara sholat harta kita. Di satu sisi Allah perintahkan wa atuz zakah. Atuz zakah itu kalimatnya adalah tunaikan zakat. Apa maknanya menunaikan zakat? Seseorang itu harus mau juga ibadah, tapi yang harus ngeluarin harta. Dan yang paling uniknya ayat ini adalah ayatnya satu, cuman perintahnya 2. Biasanya kalau ayat yang modelnya seperti ini, ayat yang nggak bisa dipilih salah satu buat kita ngerjain. Kita nggak bisa milih sholat aja tanpa harus mau ngeluarin harta sama sekali. Atau satu lagi, kita pilih keluarin harta aja tapi kita nggak mau sholat sama sekali. Ini nggak bisa. Maka ini ayat yang disebut ayatnya 1 ayat tapi perintahnya 2 dan nggak bisa dipilih salah satunya. Maka kedua hal tersebut wajib kita laksanakan. Yang kedua, terkait dengan urusan ngeluarin harta, ada dalilnya di dalam surah Al-Baqarah. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi.
Tanda-tanda orang beriman yang pertama, yu'minuna bil ghaibi, dia beriman dengan hal yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan dia mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian daripada harta dia dinafkahkan atau diinfakkan. Sebagaimana kita belajar dalam kitab fikih kita, ada yang wajib, ada yang sunnah dalam perkara ngeluarin harta. Yang wajib namanya zakat. Zakat juga dibagi dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Terlebih lagi, mengeluarkan harta ini punya ketentuan tersendiri. Yang pertama, dia harus posisinya masuk syarat daripada nisabnya. Yang kedua, posisinya dia harus terhitung haul selama 1 tahun dia mengumpulkan harta. Ini yang wajib. Ada yang sunnah namanya sodako, ada yang namanya infak, ada yang namanya amal jariyah. Kalau infak itu yang terkait dengan urusan darah kita, orang-orang terdekat kita, yang kalau kita keluarin harta maknanya infak. Sodako itu yang terkait dengan di luar daripada darah kita, dan asnafnya, kelompok-kelompok yang harus dikeluarkan untuk sodako sudah ada. Yang ketiga adanya amal jariyah, pekerjaan-pekerjaan yang bakal ngalir senantiasa. Kalau andai kata kita udah kagak ada, ini amalan kita bakal ngalir terus, ini amal jariyah. Dan yang 3 macam ini hukumnya sunnah. Yang zakat hukumnya wajib. Terus yang ketiga, sodakoh atau yang terkait dengan urusan mengeluarkan harta seringkali diumpamain ya seperti jendela, tempat di mana orang itu harus ngeluarin hawa yang nggak baik. Artinya fungsi jendela itu biar ada ventilasi perputaran antara udara yang satu dengan udara yang lain. Ternyata harta kita pun kayak begitu perputarannya. Harta yang di dalam dengan harta yang di luar dia harus muter secara sunnatullah. Ada yang masuk, harus ada yang keluar. Maka ketika orang tidak ngeluarin hartanya sama sekali, Allah bakal paksa bagaimana supaya hartanya itu langsung keluar, dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena secara sunnatullah ada yang masuk harta kita, sebagian pun harus ada yang dikeluarkan harta kita. Maka inilah yang terkait dengan urusan yang namanya sedekah. Dalam ayat Al-Qur'an diterangkan, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masalul ladzina, masalul artinya perumpamaan, alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Allah kasih perumpamaan. Ini kalau bahasa kita, Allah kasih marketingnya. Ya seakan-akan kalau kita mau naruh harta di bank, tuh orang bank suka nawarin tuh marketing tuh. Nanti kalau Bapak naruh di sini begini, nanti kalau Bapak naruh di sini ini Pak. Jadi semua apa aja keuntungannya dia bakal kabarin. Allah pun ngabarin. Cuman kadang-kadang kita kagak tertarik kalau dimarketingin sama Allah Subhanahu wa taala. Apa perumpamaan Allah? Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak amwalahum, harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila. Seperti perumpamaan satu buah biji ambatat yang ditanam sab'a sanabila, habis itu tumbuh 7 bulir. Ya, kalau kita belajar biologi, satu biji buah semangka bakal jadi banyak buah semangka. Ya, padahal yang kita tanam bijinya cuma 1, tapi semangkanya jadi banyak. Yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila. Seperti kita nanam 1 biji, dia bercabang jadi 7 bulir. Terus fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap-tiap sumbulah, tiap-tiap bulir itu mi'atu habbah, muncul 100 habbah, 100 biji, 100 buah. Jadi kalau kita kaliin 1 berubah jadi 7, dari 1 berubah jadi 100, berarti kalau 7 bulir 700.
Jadi kalau kita ngeluarin 1 juta dikali 700, ini mungkin orang sendiri kalau mau nawarin investasi kayak begini bisa rugi nih. Kalau bukan Allah rugi. Tapi Allah ngeluarin investnya gede nih. Artinya apa? Kita dijanjiin bakal kaya. Orang sodako itu kaya. Ya, makanya kalau ada peribahasa hemat pangkal kaya, kalau buat Islam bukan hemat pangkal kaya, sodako pangkal kaya. Makin banyak kita mensodakokan, makin kaya. Kenapa? Jelas ayatnya bahwa orang yang bersodako 1 biji, dia bakal ngalamin, dia bakal ngedapetin 700. Dan ini lebih daripada marketing orang-orang yang lagi lagi bermuamalah di dunia ini. Kagak ada mungkin orang yang sampai nawarin 700 kali lipat dari harta kita. Terus wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah tawarin lagi, Allah itu yudha'ifu liman yasha. Allah bakal ngelipetin bagi sekehendak dia. Liman yasha, bagi siapa aja yang Allah kehendaki. Artinya kalau mau lebih dari itu masih bisa. Ini 700 standaritasnya aja. Tapi kalau mau lebih dari itu, Allah masih bisa. Itulah tandanya Allah kaya. Artinya peluang sodakoh kita, ngajakin kita kaya itu enak sebenarnya. Tapi banyak orang yang ogah. Padahal ingat, ada yang wajib namanya zakat mungkin kita kagak kena. Ada sebagian orang kena, ada sebagian kagak kena. Tapi yang namanya sodakoh kan pasti kita mampu. Ya, semua orang sodakoh bisa. Yang penting mau syaratnya. Karena sodakoh itu bukan milik orang kaya. Sodakoh itu bukan milik orang yang berharta. Sodakoh itu milik orang yang mau aja. Kalau memang dia mau, pasti dia bakal bersodakoh. Yang terakhir, dan sodakoh ini ditunjang. Ada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Inna fis sodakoh khamsu khisalin. Al-ula taziduhum fi amwalihim. Sesungguhnya dalam satu sodakoh itu, di dalam sodakoh itu ada 5 khisal, ada 5 perkara keuntungan buat kita. Yang pertama, al-ula taziduhum fi amwalihim. Kata Nabi, bakal ditambahin di dalam hartanya. Entah kemanfaatannya, entah banyaknya, Nabi janji bakal ditambahin semua kebajikan dia. Hartanya bakal ditambahin. Ini ditunjang sama ayat Quran yang tadi. 1, kalam Allah. 2, kalam Rasul. Dan 2 ini nggak mungkin dusta. Allah nggak bakal bohong. Makanya sering kita kalau nutup Al-Quran, kenapa? Shadaqallahul azim. Karena maha benar Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah nggak pernah bohong di atas firman. Itu kan pasti itu kita baca. Ya kan? Kalau kita selesai baca Quran, pasti kita baca. Kenapa? Karena apa aja yang Allah gambarin dalam Al-Quran, pasti bakal terjadi. Yang kedua, kalau yang ngomong Nabi nggak mungkin salah. Karena Nabi punya sifat sidik. Pasti benar. Kenapa? Karena kalau Nabi kagak benar, nggak bakalan urusan wahyu bisa nyampe kepada kita. Jadi kalau udah 2 yang berbicara ini, 1 zat Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua Nabi, yaitu Nabi Muhammad, nggak mungkin meleset. Taziduhum fi amwalihim, niscaya Allah bakal tambahin di dalam harta kita. Yang kedua, wasaniyatu dawaun lil marad. Yang kedua kata Nabi, dia juga bisa jadi dawa. Apa dawa? Penyembuh buat orang yang sakit. Ya, kalau kita sakit, apapun jasmani, rohani, banyakin sodako sembuh tuh. Penyakit sombong sembuh pakai sodako. Penyakitnya pilek, batuk, demam dan lain sebagainya, kalau antum pakai sodako, Allah bakal pelihara diri kita. Jadi banyak keuntungannya. Ya, ternyata orang sakit itu dengan sodakohnya dia bisa selesai. Yang ketiga, watsalisatu yarfa'ullahu anhumul bala. Ya, yang ketiga, yarfa'ullahu ta'ala. Allah bakal angkat daripadanya bala. Ibadah kalau kita lihat yang bisa nolak bala kagak ada. Ibadah yang mampu menolak bala atau memperkecil bala yang Allah kasih sama kita, jelas yang cuman bisa nolak itu semua adalah sodako. Ini bicara-bicara tentang bala, siapa sih yang orang pengen kena bala? Dari dulu kita kan kagak mau, sampai doa kita sama Allah. Allahumma inni a'udzubika min daf'il bala wa darkis syaqa wa syu'il qada wa syamatatil a'da. Kita minta sama Allah, ya Allah, ya jauhinlah bala. Nggak ada orang yang minta ujian, nggak ada. Tapi sesungguhnya kehidupan itu pasti ada kesenangan, ada ujiannya. Ada susah, ada enak. Ada senang, ada pahit. Artinya ketika kita pahit, ini sodakoh bakal mengikis, memperkecil apa yang Allah bakal kasih sama kita.
Maka rajinlah kita sedekah, mudah-mudahan balanya kita tertolak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yamuruna 'ala sirati kal barqi. Nanti besok di hari kiamat kita berlalu di atas jembatan yang namanya sirat kal barqi. Apa barqi? Kayak kilat. Itu yang kita pengenin. Ini jembatan yang Masya Allah masa pijakannya itu lama. Terdiri dari 10 bukit, yang satu bukitnya 100 tahun, turun lagi 100 tahun, kalau dikali 10, Masya Allah. Panjang perjalanan kita, belum godaannya, belum amaliyah kita, belum dosa kita yang bakal numpuk kita, yang kita bakal tergelincir minal akdam, dari pijakan kita. Kenapa? Karena pijakannya lebih kecil daripada kaki kita. Ini sedekah menjanjikan, kata Nabi, yamuruna 'ala sirat kal barqi. Besok ente bakal jalan di atas sirat kal barqi, kayak kilat diliwat. Cepat. Jadi nggak berpijak tapi lolos. Karena sesungguhnya di ujung sirat itu adalah ada al-jannah. Jadi menuju surga itu kita harus lewatin perjalanan yang Masya Allah panjangnya luar biasa. Tergantung amaliyah kita. Dan sedekah itu mampu menjadikan kita memijak sirat itu cepatnya udah kayak kilat. Wal khamisah yadkhulunal jannah bighairi hisab. Dan yang terakhir, kita masuk surga tanpa dihisab. Ya, kalau kita lihat masuk surga tanpa dihisab, wah enak banget, nggak dihitung amal kita. Wah ini nggak pantas. Wah ini nggak bisa. Wah ini harus dihisab dulu. Wah ini harus dimizan dulu. Ini harus dihitung dulu. Sedikit aja berat urusan kebajikan kita, selesai. Artinya orang yang masuk surga tanpa hisab, wala azab, dan dia tanpa diazab. Ya, beruntung orang yang masuk surga tanpa hisab. Hanya ada beberapa golongan. Yang pertama, para anbiya dan para rasul bighairi hisab, tanpa hisab. Atau para waliullah, orang yang dekat keyakinannya sama Allah, makrifat dia, kenal sama Allah pun sama, tanpa hisab. Tapi orang sedekah yang cuma ngeluarin hartanya aja segitu, sampai dia ikut masuk dalam bighairi hisab, dan ini luar biasa. Jadi mudawamah. Saya rasa hal kayak begini nggak rumit rasanya. Ya, cuman kalau kita memang niat berbagi, mau atau enggak. Kalau kita lihat tawarannya kayak begini, Masya Allah. Dilihat kagak ada kerugiannya sama sekali. Ya, kalau dibilang, aduh kalau ente nanti sedekah, harta ente habis. Ya, inna syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Setan kalau kita ikutin bakal ngebisikin kita ke dalam kefakiran. Dia bisikinnya pakir mulu. Akhirnya orang kagak jadi ngeluarin harta. Kalau dilihat keuntungannya sampai begini, kita ngeluarin bangsa 500.000 pun dia bakal balik berarti. Artinya kagak ada kerugiannya di sisi kita. Yang kedua, harta yang Allah kasih sama kita. Sedekah ini bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jarang kita pahamin. Maka penting orang-orang ini kita bisa bersedekah, mengeluarkan harta kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, keluasan hati kita, kemudahan untuk bisa mengeluarkan harta kita, kecil maupun besar. Yang penting ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.